mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, minta Diana saja ya. Ada yang ki foto supaya laporan ke KUA saya tidak masuk kantor karena melaksanakan tugas sebagai penyuluh. Ya itu enaknya penyuluh. Penyuluh itu tugas di lapangan. Asalkan izin karena pekerjaannya penyuluh seperti ini. Penyuluh itu bukan duduk di kantor. Nanti ke kantor ketika ya, oke. Oke. Ya, enggak apa-apa. Iya, yang dua orang itu Ustaz Rizky dengan itu yang satu seumuran Rizky yang orang kalian tanpa. Oh, iya paham. Saya tahu. Saya ingat beliau. Saya ingat. Bahkan pernah kira-kira pernah masuk di waktu di Loka ya, MTQ di Loka. Beliau. Aku ingat sekali beliau. Dua kali diwakili Bantai. Iya. Dan beliau pernah imam di Tapanjang. Enggak. Sekarang. Oh, masih beliau imam itu. Bilang beliau ini. Sekarang cuma Anda ngomong ini. Anda. Ayo sambil lihat. Penaman pelajaran penaman. Sangkul aja. Sambilan aja. Kenapa belum masuk WA aku? Ayo. Taman. Itu enaknya penyuluh. Penyuluh itu tugasnya di lapangan. Ya, makanya aku katakan penyuluh itu sebenarnya bisa lebih dibanding guru. Karena guru kan satu bidang studi, nah pelajari di bidang studi tertentu. Lalu penyuluh, rugilah kalau misalnya tidak seperti ada penyuluh kerjaannya menyuluh tok saja, keilmuannya pasti sampai begitu saja. Itu dulu. Kirim ke KUA Bantaeng. Oke, bismillah. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid ala habibina Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerahnya. Salah satu anugerah adalah keinginan untuk tahu agama. Oh, itu anugerah sungguh sangat luar biasa. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah SWT kebaikan, maka akan dipahamkan pada agama. Jadi orang yang berusaha paham agama, mau paham agama, itu tanda-tanda orang yang diinginkan Allah Ta'ala kebaikan. Berarti sekali lagi orang yang tidak mau tahu, tidak berusaha untuk tahu tentang agama, itu Allah tidak menginginkan kebaikan kepada mereka. Itu anugerah yang sungguh sangat luar biasa. Salawat dan salam juga kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, insyaallah taala kita telah mempelajari bahwasanya kata-kata atau kalam ya dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada namanya apa yang pertama? Isim. Yang kedua? Fi'il. Yang ketiga? Huruf. Ustaz Sufriyadi, apa itu isim? Isim itu sesuatu yang punya makna namun tidak tidak lintas waktu dia, contohnya? Makadum. Makadum, tempat duduk. Itu isim. Kemarin tidak pernah kemarin ini enggak, pasti lintas waktu. Tidak usah ada waktu, tidak boleh kita katakan kapan makad, kapan tempat duduk. Ustaz Rehan, fi'il ada artinya, maksudnya ada artinya. Orang Arab menciptakan itu, kata tersebut, baru setelah itu ada maknanya di wujud ini. Contohnya semua kata kerja itu fi'il, pasti ada waktunya. Menulis, membaca, menulis,
fiil. Tidak ada orang yang terakhir menulis sampai wafat menulis, tidak pasti. Nah, pasti ada waktunya. Semua kata kerja pasti ada waktunya. Kalau huruf, kapan belum tidak ikuti kapan ini di apa huruf? Nanti ada maknanya ketika berbarengan dengan isim dan fiil. Nanti ada maknanya ketika ada isim dan fiil. Kalau tidak dipahami tanpa ada isim dan fiil. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita mau pelajari apa tanda-tandanya. Biarlah pertemuan ini tanda-tanda dulu. Tanda-tanda isim. Ibnu Jurrum mengatakan, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Isim itu katanya diketahui, beliau menyebutkan ada 4 tanda. Jadi boleh dikata tanda-tanda isim. Alamatu al ismi, tanda-tandanya isim. Apa tanda-tanda isim kan sudah kita tahu. Tapi kita mau memperjelas terutama begini. Kadang ada kata dia itu bimbang dia isim atau huruf, isim atau fiil. Seperti itu, seperti kata sah, diamlah. Itu sebenarnya dari segi maknanya adalah fiil. Karena perintah untuk diam, fiil amar. Tapi dikasih tanda fiil tidak cocok. Tidak cocok. Itu tandanya kata ini adalah isim. Orang mengatakan isim fiil. Contoh bukan. Laisa. Laisa artinya apa? Bukan. Secara makna yang kita pelajari kemarin, ini adalah isim atau fiil? Laisa, bukan. Isim atau fiil? Dari mananya? Maknanya dia ismnya isim. Karena tidak ada waktunya. Kapan bukan? Tidak bisa. Tapi dikasih tanda isim tidak cocok. Anehnya bisa dikasih tanda fiil, tata disakina. Makanya kita katakan ini adalah fiil. Nah, itu di sini bentuk anunya. Di sini bentuk kenapa kita penting mengetahui tanda-tanda isim, begitu juga tanda-tanda fiil. Ni'mah sebaik-baik. Ni'mah rajulu Zaid, sebaik-baik laki-laki adalah Zaid. Ni'mah ini atau bi'sa seburuk-buruk. Bi'sa smul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk kefasikan itu setelah beriman. Nikmat ini sebaik-baik dari akal apa sesuai dengan pemahaman kita yang kemarin pelajari. Nikmat ini kita isim atau fiil? Nikmat sebaik-baik artinya isim. Tapi ternyata dikasih tanda isim tidak cocok, dikasih tanda ternyata bisa dikasih tanda fiil. Akhirnya jadi apa? Fiil. Itu dia contohnya. Kana adalah atau menjadi bisa diartikan. Ini kana isim atau fiil? Wa kana Allahu samian alima. Isim. Ternyata orang Arab memperlakukannya dia fiil, dikasih tanda-tanda fiil. Makanya kun. Kana yakunu kun. Artinya jadilah. Ini ternyata ini adalah fiil. Seperti itulah. Jadi itulah sebabnya para pengarang buku-buku nahwu mereka itu menjelaskan tanda-tanda isim. Padahal secara naluri harusnya bisa kita tahu. Apabila kita tahu isim itu kata yang memiliki arti dan tidak ada waktu, seharusnya kita tidak usah tanda-tanda. Tapi ternyata tidak. Ada beberapa kata yang diperkirakan dia itu adalah fiil, ternyata isim. Ada beberapa kata isim ternyata dia itu adalah fiil. Tidak bisa dipahami dari sekedar memahami maknanya. Seperti itu. Nah, sekarang tanda-tanda isim. Ibnu Jurrum menyebutkan ada 4 tanda-tanda isim. Ibnu Jurrum, tanda yang pertama yang beliau katakan adalah jar. Ini tanda-tanda isim. Tanda yang pertama adalah al-jar. Sebagian ulama mengatakan al-khafdu. Jadi sebagian ulama mengatakan jar, sebagian mengatakan khafdu. Makanya Ibnu Jurrum mengatakan khafdu. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Kalau Ibnu Malik di Alfiyah, jar nabilan dia bil jarri wat tanwini wan nida wa al, seperti itu. Nah, jadi sama gini, jar dan khafd. Sekarang apa maksudnya? Yang kedua nanti sebentar dijelaskan. Ini tanda pertama isim. Jadi semua kata yang terjar
atau terkhafat itu adalah isim. Sebentar akan menjelaskan supaya dipahami apa tujuan. Selanjutnya tanda isim yang kedua yang disebutkan oleh beliau Ibnu Ajurrum adalah tanwin. Jadi semua yang bertanwin itu isim. Semua kata yang bertanwin atau bisa ditanwin itu adalah isim. Selanjutnya alif lam. Semua kata yang beralif lam, alif lam ma'rifah maksudnya, itu adalah isim. Selanjutnya beliau sebutkan mirip yang pertama, dimasuki huruf jar atau huruf hafat. Dukhulu huruf al-khafdi. Sini Ki Ustaz Rizky. Wah, luar biasa. Sini Ki Ustaz. Duduk Ki. Bisa. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jurrum di tentang tanda-tanda apa? Tanda-tanda isim. Pertama jar atau khafat, yang kedua tanwin, yang ketiga beralif lam, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah dimasuki huruf jar. Insyaallah taala kita akan tambahkan dari Alfiyah. Ibnu Malikin ini itu bagusnya, buku nahwu itu saling melengkapi. Kadang ada tanda disebutkan oleh Ibnu Jurrum, tidak disebutkan oleh Ibnu Malik. Kadang juga sebaliknya, disebutkan oleh Ibnu Malik, tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Jurrum. Ibnu Malik mengatakan bil jarri wat tanwini wan nida. An-nida. Nida itu artinya dipanggil Ki. An-nida. Dipanggil. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu. Apa itu ya alladzina? Ya Ahmadu. Tidak ada fiil yang dipanggil. Nida. Insyaallah dan dijelaskan. Wa isnadin juga alamat maknawiyah. Isnad insyaallah taala ini akan dijelaskan bil jarri wat Ibnu Malik bil jarri wat tanwini wan nida wa al wasnad lil ismi tamyizun lil hasal. Ya, isnad. Jadi 6 tanda-tanda isim. Nah, ini yang saya di belakang ini. Nah, sekarang bisa tulis ini tanda-tandanya secara umum, insyaallah taala kita jelaskan satu persatu. Mudah-mudahan satu pertemuan jadi. Insyaallah. Ini tanda-tanda isim. Isnad ini. Ustaz Rizky dan saya enak, penyuluh tugasnya lapangan. Jadi begini pun juga tidak melanggar. Maka jadilah penyuluh. Penyuluh agama Islam. Iya, betul. Kalau guru harus ada di sekolah selama jam digaji oleh pemerintah. Dan tidak boleh meninggalkan sekolah. Kalau penyuluh enak. Terakhir. Iya, kunjungan toko bisa. Mengikuti kegiatan pengembangan diri itu bagian dari kepenyuluhan. Itu enaknya penyuluh. Bagaimana kondisi mertua Ustaz Rizky? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Oh, alhamdulillah. Baik, masih kontrol? Iya, tapi setiap bulan kontrol. Oh iya, usia memang kalau insyaallah. Beliau pernah ikut program Kiai. Oh, alhamdulillah. Macam saya tidak kan. Luar biasa. Saya ini lihat satu minggu lalu. Iya. Kebetulan di Facebooknya Rehan. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Sesuatu juga di sini. Langsung saya terus buat sesuatu. Barakah, alhamdulillah. Itu bagusnya berdakwah melalui medsos. Satu kelas ke dulu. Siapa? Beliau. Enggak. Kelas ke saya. Oh, satu kelas dulu. Oh, Masya Allah. Khusus tadi juga. Nida artinya panggilan. Dukhul. Masuknya alif lam. Ya, terbiasa mempergunakan istilah-istilah bahasa Arab. Makanya dukhul masuknya alif lam.
hurufil khafdi. Ini bahasanya bisa hurufil jar bisa. Ya, sebagian ulama mengatakan jar, sebagian mengatakan khafd. Ini bahasanya Ibnu Jurrum. Apa itu? Yang mana? Yang An-nida. An-nida. An-nida'u. Isnadin. betul itu yang semangat itu. Ah. Yang dipanggil itu Ismail. Bang Ismail. Ustaz Zulkarnain. Mau dia Cuma waktu. Ya. semangat. Ya. Mungkin waktunya beliau belum memungkinkan. Nah, apa itu? Isnad. Kenapa? Nah, Iya, isnad. Isnad biasa nanti insya Allah dijelaskan. Makanya dia terakhir. Bahkan ini kurasa tanda isi yang paling penting. Anehnya ini tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Jurrum dalam bukunya Jurmiyah. Ini. Karena ada beberapa isim tidak bisa dimasuki oleh tanda-tanda isim. Kecuali ini. Damir dalam hal ini. Isnad ini. Anehnya guru kita, maha guru kita, Imam Ibnu Jurrum tidak menyebutkan ini. Mungkin untuk pemula atau bagaimana. Pasti ada hikmahnya. Beliau pasti tahu. Tidak mungkinlah beliau sekali berbeda. Pasti tahu. Cuma Anda tahu beliau mungkin untuk fase selanjutnya lah. Karena isnad ini butuh pemahaman. Oke, barangkali sudah Mi. Sekarang insya Allah Ta'ala kita akan bahas satu persatu. Jar, sebagian ulama mengatakan khafdu. Apa itu khafat atau jar? Khafat atau jar ini adalah salah satu bentuk perubahan yang terjadi di akhir kata. Tanda utamanya perubahan tersebut adalah kasrah. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi di akhir kata, tanda utamanya kasrah. Contoh begini. Kadang dalam Al-Quran kita membaca wa kana Allahu samian alima. Kana Allahu. Kadang kita baca innallaha sami'un alimun. Kadang minallahi. Lihat, kata Allah ini berubah-ubah akhirnya. Kapan suatu ketika perubahannya dikasrai, berarti ini kata terjar. Inilah terjar. Ingat, kata yang berubah-ubah akhirnya. Kalau kata yang tidak berubah-ubah akhirnya, maka bukan jar, walaupun dikasrah. Contohnya, haulai. Kana haulai. Inna haulai. Tidak berubah-ubah dia. Padahal ini juga, Ji. Min haulai. Nah, ini bukan jar ini. Kenapa bukan jar atau khafat? Kasrahnya ini bukan kasrah perubahan. Kasrah perubahan. Jadi ingat, jar itu adalah, ini penting di jar itu adalah perubahan yang terjadi di akhir kata. Jadi kalau misalnya kasrah itu bukan dalam bentuk perubahan, contohnya anti, itu bukan jar. Jadi jar itu adalah perubahan yang terjadi di akhir kata, tanda utamanya adalah kasrah. Kenapa dikatakan tanda, ini harap dipahami dulu di sini ya. Poin yang kedua, kenapa dikatakan tanda utamanya? Karena tandanya jar ada 3. Ada kasrah, ada fathah. Makanya Abi Hurairah. Biasa kita baca Abi Hurairah. Tapi kalau Abu Bakrin kita katakan Abi Bakrin. Apa bedanya ini dan ini? Kita katakan semuanya terjar, tapi ini jarnya adalah dengan fathah. Makanya saya katakan tanda utamanya. Ada juga tanda jar. Contohnya abil muslimina, bapaknya orang-orang muslim. Ini semuanya dijar, tapi ini tanda jarnya adalah iya.
ini fathah, ini kasrah ya. Makanya dikatakan tanda utama. Kenapa? Karena tanda jar itu, tanda khafat itu bukan cuman kasrah. Ada di sana tanda lain. Tapi insya Allah akan kita pelajari pada tempatnya. Cuma sekarang kita mau ketahui bahwasanya salah satu tanda isim dia itu adalah terjar atau terhafat. Kalau ditanya apa itu terjar atau terhafat? Terjar atau terhafat adalah kata-kata yang berubah-ubah akhirnya. Kapan suatu ketika perubahan akhirnya itu adalah kasrah, itu tandanya. Itu adalah jar. Berarti kata yang bisa dikasih begitu adalah isim. Hanya isim yang bisa dijar. Fi'il tidak bisa dijar. Ketika kita qamat. Qamatis salatu. Apa jar ini? Jawabannya tidak. Bukan jar. Karena bukan jar perubahan. Bukan jar perubahan. Akan kita tahu bagaimana. Jadi akan begini terus. Qamatis salah, qamatis salah, qamatis salah. Sebenarnya ini kenapa dikatakan qamatis salah? Asalnya itu qamat. Tapi karena bertemu dua huruf mati, dalam bahasa Arab tidak susah dibaca. Kalau bisa dibaca dua huruf mati bersama, tidak bisa. Ulama mengatakan iltiqa'us sakinain, bertemunya dua suku memastikan bagi kita untuk mengkasrah yang pertama. Jadi kasrah ini bukan kasrah jar, bukan kasrah perubahan, tetapi kasrah berubah dari sukun terpaksa dijadikan kasrah. Itu dia. Jadi makanya tidak semua kata-kata yang terkasrah akhirnya itu adalah isim. Yang terkasrah akhirnya isim adalah apabila kasrah itu adalah kasrah perubahan. Bisa dipahami? Nah, contoh kita dalam Al-Quran contohnya. Ustaz Sufriyadi dulu contoh. Ada kata, kadang di anu, kadang di kasrah, kadang di kasrah akhirnya, kadang di dhamma, kadang di fathah. Saya kasih contohnya an-nas. Kana nasu ummatan wahidatan, kana nasu minal jinnati wan nasi. Innan nasa contohnya kad istama'u lakum fakhshawhum. Innan nasa, jadi kadang dibaca an-nasa, kadang dibaca an-nasu, kadang an-nasi. Berarti nasi ini adalah jar, berarti nas adalah isim. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana anu tak? Oke. Lihat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahimi. Mahli coba. Ada lagi? Coba ada Al-Qur'an. Terutama huruf sumpah, wasyamsi, tallahi, wal asri. Itu semua kasrah perubahan itu. Al-insan banyak sekali. Innal insan. Kalau tidak berubah berarti bukan kasrah perubahan itu. Bukan kasrah perubahan. Bukan isim. Bukan tanda isim ya. Mungkin ada yang tidak berubah-ubah akhirnya tapi dia isim. Ada pada tanda lain. Ada pada tanda lain. Tapi kita fokus dulu ini bahwasanya kata yang akhirnya berubah-ubah kemudian pada satu waktu dikasrai, kadang dhamma, kadang fathah, pada satu waktu dikasrai berarti apa? Berarti kata itu terjar. Berarti kalau dijarki, itu tanda isim yang pertama. Berarti kata itu adalah isim. Harap bisa dipahami. Insyaallah silahkan ditulis. Silahkan ditulis, dicatat. Jadi jar adalah apa lagi jar? Perubahan yang terjadi di akhir kata, tanda utamanya kasrah. Itu dia. Ini contohnya. Ini contoh kasrah yang bukan tanda isim, bukan jar.
perubahan yang terjadi di akhir kata. ya. Akhir kata Tanda utamanya adalah kasrah. jadi ya sama Iya, ya, Ja'u sebagai Allah yang mengatakan khafdu. Makanya di buku-buku nahwu itu biasa mahfudun. Ibnu Malik di Alfiyah memakai jar. Ibnu Jurur memakai khafad. Mempergunakan kata khafad. Allahu Allahi innan nasa kad jama'u lakum fakhshawhum. Innan nasa itu innal insana banyak sekali kata-kata kadang insani juga. An-nasu minal jinnati wan nasi, padahal tadi kanan innan nasa minal jinnati wan nasi, seperti itu. Jadi ada kata kadang di dhamma akhirnya, kadang di fathah, kadang juga di kasrah. Oh, berarti ketika di kasrah itulah berarti kata tersebut adalah isim. Kenapa? Karena kata tersebut bisa terjar. Fi'il tidak ada yang bisa, apalagi huruf, enggak. Ini contohnya, ini kenapa dikatakan tanda utamanya, karena ada saja jarnya itu bukan tandanya kasrah, ada tandanya fathah, ada tandanya ya. Makanya definisinya jar adalah perubahan yang terjadi di akhir kata, tanda utamanya adalah kasrah. Kalau bagus kuasai ini dan ada anak kita sendiri yang ngajar anak. Saya anakku itu kok ajar, saya ngajar anakku. Apalagi kalau kita biasakan anak tidak terlalu manja sama kita, dengar, insya Allah. Itu lebih mengenai apabila orang lain gurunya itu apa. Kalau kita ada ulama di Mesir, Syekh Usama Al-Qusi ya, luar biasa ya. Dia itu tidak nani di pendidikan formal anaknya. Dia yang ngajar. Di mana beliau pengajian, beliau damping. Oh, luar biasa. Itu orangnya luar biasa kalau beliau. Berarti penuh di bawah bimbingan beliau. Soalnya sama kita menghafal Ustaz Sufriyadianata. Wah, luar biasa. Nganai. Enggak pakai pahala kewajiban mendidik anak, enggak pakai pahala mengaji juga. Apalagi anak. Ku anfusakum ahlikum nara wa anzil ashiratakal aqrabin. Oke, inilah tanda jar yang pertama. Tanda isim yang pertama. Tanda isim yang kedua apa? Tanwin. Mudah sekali walaupun tidak dijelaskan. Jadi semua kata yang bertanwin itu adalah isim. Semua tanwin. Fathatain dan matain kasratain. Siapa? Coba kita menyebutkan masing-masing dari Al-Quran. Apa kata yang ditanwin? Kanan ummatan wahidatan. Berarti ummatan ini adalah isim. Tandanya adalah bertanwin. Dari maknanya sudah isim. Apalagi dipertegas lagi tanwin. Apalagi? Salahatan.
Oke. Apa lagi? Nama Anis, nama orang. Iya. Dzikru rahmat rabbika abdahu Zakaria. Zakaria bukan tanwin. Zakaria. Ya. Ini bukan tanwin. Zakaria. Bukan fathatain dan matain atau kasratain. Oke. Ini kenapa orang Arab mendefinisikan tanwin? Itu kenapa orang Arab definisikan tanwin? Karena seperti ini supaya tidak begini. Siapa tahu huruf izhar kan nun mati toh? Nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar dikatakan tanwin. Nah, makanya orang Arab mengatakan begini. Tanwin itu adalah nunus sakinatu fi akhiril kalimati tuktabu tuqra wa la tuktab. Tanwin adalah sebenarnya tanwin itu dammatain kasrain adalah nun mati yang berada di akhir kata. Contohnya ummatun, ummatin. Nun mati kan disebut ummatan, ummatun, ummatin. Ada nun disebut. Nun mati yang berada di akhir kata berarti tidak termasuki minhu, nun mati yang ada di pertengahan. Nun mati yang berada di akhir kata diucapkan namun tidak dituliskan. Itulah tanwin. Nunnya diucapkan ummatan, ummatin, ummatun, tetapi tidak ditulis. Nah, beliau sampai seperti itu definisi orang Arab kah? Ulama kita ya. Beliau mengatakan tanwin adalah nun mati yang berada di akhir kata. Jadi nun mati yang ada di pertengahan bukan. Min walaupun berada di akhir kata bukan tanwin. Kenapa? Syaratnya betul di akhir kata tetapi diucapkan dan tidak dituliskan. Ini diucapkan dan dituliskan berarti bukan tanwin ini. Min. Walaupun dia berada di akhir kata. Jadi syarat tanwin adalah nun mati yang berada di akhir kata diucapkan dan tidak dituliskan. Sekarang kita praktekkan ini. Zakaria. Apakah tanwin? Tidak ada nun disebutkan. Berarti bukan tanwin Zakaria. Apalagi contoh? Nama contoh Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu. Ruk'an sujjadan. Ruk'an sujjadan. Itu tanwin itu. Muhammadun Rasulullah. Tanwin. Kalau contoh dia tanwin tapi di akhir kalimat. Contoh. Sebenarnya yang dibaca iya khafiyan. Tanwin itu. Tanwin itu. Khafiyah. Kenapa tidak dibaca? Karena dia itu karena alasan wakafnya. Andaikan dilanjut maka harus dibaca. Qul huwallahu ahad. Harusnya kan ahadun. Ahadun. Makanya kalau disambungin dibaca ahadunillahus samad. Tidak dibaca karena berada di akhir kata. Tapi kalau bersambungi selesai. Dia juga karena wakaf, karena kita berhenti sehingga tidak dibaca. Sebenarnya dibaca. Makanya kalau tersambung, Qul huwallahu ahad. Artinya ahadun. Allahus samadu. Ahadunillahu. Makanya kalau disambungi, ahadunillahus samad. Iya, karena nun mati. Yang iya. Iya dibaca. Bukan tidak boleh ahadullahus samad. Tidak boleh. Tidak boleh, salah ini. Iya. Jadi semua kata yang bertanwin itu isim. Pastikan itu adalah isim. Ya, kalau lebih mendalam lagi, jelaskan ini. Bentuk-bentuk tanwin apa itu dan sebagainya. Tanwin idat, tanwin tamkin, jangan dulu insyaallah. Yang pasti bahkan tidak mesti untuk tahu itu. Yang pasti dapat tanwin, selesai. Itu adalah isim. Oke. Ya ada sih tanwin yang bukan tanda isim tapi nantilah. Jadi semua tanda tanwin, semua yang bertanwin itu adalah isim. Ya ada sih, cuma kalau diperdalami enggak. Insyaallah taala ini sudah cukup ini. Itu isim. Semua yang bertanwin itu adalah isim.
Nah, itu dia tanda isim. Selanjutnya, tanda isim yang ketiga adalah alif lam. Tanda isim yang ketiga adalah alif lam. Ini coba ini juga penting ya. Ada penting, cuma bagus untuk sebagai wawasan. Kalau Imam Ibnu Jurrum mengatakan dukhulu alif wal lam, masuknya alif dan lam. Alfiyah mengatakan al. Maksudnya bagaimana? Kata dalam bahasa Arab, huruf dalam bahasa Arab, apabila satu kata, maka itu dibacai hurufnya. Dibaca apanya? Hurufnya. Contohnya ini. Kita baca al-mimu. Kita baca apa? Al-wawu. Kita sebutkan ya. Tapi apabila dua kata maka disambung saja. Ini dibaca min, bukan mim dan nun. Paham ya? Tapi dibaca min. Seperti itu. An dibaca an, bukan an dan nun. Ibnu Jurrum baca ya apa? Dukhulil alifi wal lam, masuknya alif lam, padahal dua kata. Makanya Ibnu Malik mengatakan al. Paham? Bisa ini anunya. Kalau terdiri dari dua kata, biasanya disambungi. Apalagi kalau tiga, alif lam mim, tidak dibaca alif wa lam wa mim. Tidak dikatakan ini, tapi dibaca alif lam mim, alif lam ra. Contohnya dibaca semua, dibaca sambungi apabila sudah dua ke atas. Tapi anehnya Imam Ibnu Jurrum sekali lagi Nabi bilang dia alif wal lam. Alif wal lam. Padahal secara kaidah seperti ini harusnya dibaca al. Makanya Ibnu Alfiyah mengatakan al. Oh, itu alasannya itu. Al. Ibnu Malik kenapa Nabi bilang al? Ada lagi di Imamul Juwaini dalam buku, tapi di buku usul fiqh ya. Dia mengatakan lam. Tidak disebutkan alif dan lam, tapi dia mengatakan lam, tidak langsung al juga. Kenapa alasannya? Dia mengatakan ini hamzah wasal. Hamzah yang sebenarnya untuk membantu saja. Sebenarnya wujudnya ini hanya untuk membantu. Makanya ketika berada di pertengahan kata tidak usah dibaca. Contohnya, nanti dibaca kapan? Kalau tidak bisa kita membaca sukun dengan sukun langsung, enggak. Harus dibaca apa? Alhamdulillah. Tapi kalau berada di pertengahan kata atau di akhir kata, kita katakan masih dibaca. Bagaimana bacanya ini? Kul alhamdulillah atau kulil hamdulillah? Hilang ini. Jadi ini cuma tambahan sawasal dalam ilmu nahwu. Makanya beliau mengatakan dalam Al-Warqat fi Usul Fiqh, beliau mengatakan pada pembahasan umum dan khusus, beliau mengatakan wa ismul mufradil mu'arrafu bil lam. Salah satu yang mengumum maknanya adalah isim mufrad ataupun jamak yang dimakrifakan dengan lam, tidak nak katakan alif lam. Nah, sebutkan saja lam. Kenapa dia kata lam ini intinya? Ini hamzah ini cuma pembantu, nanti dibutuhkan ketika berada di awal kata. Ketika di pertengahan hilang itu. Jadi baca. Seperti itu anunya. Allahumma. Allahumma. Dia dibaca Allahumma. Tapi ketika berada di pertengahan kata kulillahumma. Tidak dia kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Contohnya. Oke. Tidak. Allahumma inda. Huruf asli ini. Allahumma. Asalnya Allahumma ini ya Allah. Ya Allahu. Ya Allahu. Ya Allah. Menjadi Allahumma. Hilangkan ya-nya. Tambahkan ganti dengan mim. Jadilah Allahumma. A-nya ini hurufun nida. Memanggil. Allahumma. Tidak. Astagfirullah. Allahumma. Jadi kenapa diartikannya Allahumma apa? Ya Allah. Asalnya memang ya Allah. Hilangkan ya-nya. Tambahkan ganti dengan mim. Jadilah Allahumma. Tetap artinya ya Allah. Allahumma. Oke. Kembali kepada sini. Jadi seperti itu. Jadi sebagian ulama kulihat ada yang sebutkan lam saja. Karena alifnya ini cuma tambahan hamzah wasal. Sebagian ulama baca seperti guru kita, maha guru kita Imam Ibnu Jurrum, nafa'anallahu
Allah Ta'ala memberikan kita faedah dari ilmunya beliau, menyebutkannya alif dan lam, waduhulil alif wal lami. Sementara Ibnu Malik mengatakan al dalam alfiahnya, bil jarri wat tanwini wan nida wa al, tidak mengatakan wa alif wal lam. Kenapa ini kaidahnya? Kalau bahasa Arab huruf satu huruf maka disebutkan hurufnya, tapi kalau dua mi ke atas maka dibaca mi, disambung mi, seperti itu. Ini sebagai bahasa. Kembali kepada pembahasan kita. Semua kata yang beralif lam maka itu adalah isim. Cuma banyak sekali. Begitu yang bertanwin tadi. Contohnya, kitabun isim. Kenapa isim? Karena dia bertanwin. Dikasih alif lam, al-kitabu juga isim. Kenapa beralif lam nih? Ingat juga di sini penting, semua kata yang beralif lam tidak boleh dibaca tanwin. Tidak boleh dibaca tanwin apabila sudah beralif lam, jangan dibaca tanwin. Kalau ada kitab buku yang tidak ada barisnya, kalau beralif lam jangan, hindari tanwin, jangan tanwin. Madrasatun contohnya, madrasatun menjadi al madrasatun. Ya itu intinya. Semua kata yang beralif lam maka itu adalah isim. Al insanu, an nasu, Allahu, semuanya itu adalah isim. Dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata yang berlam. Dzalikal kitabu la raiba fi, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmani ar-rahimi, maliki yaumi ad-dini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas as-sirata, itu ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim juga beralif lam. Semua itu adalah isim. Kenapa? Tandanya selain maknanya memang isim, juga tanda isimnya adalah beralif lam. Itu dia. Silahkan ditulis. Tanwin alif lam. Kata yang beralif lam itu adalah isim. Isim. Ya, mungkin ada pengecualiannya berapa persen. Laisa bil antal lati at-turda. Tarda di mana at-turda, tapi ada alasannya kenapa ada alif lam di situ, bukan alif lam
Jangan. Kalau hanya satu desa satu penyuluh, artinya tidak cukup itu. Next. Apalagi kalau desa yang luas, banyak warganya tidak cukup gitu. Banyak masjidnya. Kemana nih? Tahun dari dulu jadi penyuluh, sekarang cuma ada lagi. Alhamdulillah pemerintah nah nih penyuluh, para penyuluh. Dulu kan guru dia ya, sehingga idola banyak. Tapi alhamdulillah penyuluh sekarang karena mereka bahkan politisnya juga luar biasa ya. Karena mereka yang bersentuhan langsung dengan kalau guru kan Ada guru santri lagi. santrin aja dan mereka bukan wajib pilih kecuali kelas 3 aja. Apa yang ala contohnya pasan dong sas. Iya, tidak lain apa namanya video biasa nih. Nanti baru dikasih masuk di ya. Facebook. Jadi semua yang dimasuk huruf jar harus dikasar ya di Tidak selamanya contohnya minhu. jadi Iya. Iya. Tapi semua yang dimasuk huruf jar itu isim. oh iya iya Itu isim. Berapa yang keponakan Ustaz Rizky? Sudah dua. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Yang sulung kelas? Ya, baru 3 bulan lebih ini. Yang sulung yang tertua? Masih 3. 3 dia, masya Allah. Iya, yang musuh 3 bulan, masya Allah. Luar biasa. Wallahi, billahi, tallahi,
tapi berkembang terus. Teori bahwa darah itu lambung kiri masuk ke paru-paru, jantung kanan baru diserahkan ke tubuh, itu dia dapat. Sehingga ada seorang profesor menulis tesisnya di salah satu universitas di Jerman, Berlin. Itu nak tulis bahwasanya bahasa Indonesia teori peredaran darah menurut Al-Qurashi. Kalau di Al-Qurashi. Langsungnya naik bukti. Kenapa kau katakan ini teorinya ini Muhammad Ibn Abdul? Karena saya punya bukti. Ini buktinya. Syarahnya beliau terhadap Kanun Latif syarah namanya. Dia salah seorang orientalis yang lama Masih merekam. Berhenti. Iya. Nida, artinya dipanggil. Nada. Jadi huruf nida kan ya. Contohnya. Contohnya kita katakan ya Ahmadu, ya Allahu, ya Rabbus samawati wal ard. Ahmadu. Contohnya. Ya Allahu. Ya semua yang dipanggil ya Ahmadu. Allahu. Allahu. Ini semuanya adalah isim. Kenapa? Karena dia dipanggil. Tidak ada fi'il yang dipanggil, tidak ada huruf yang dipanggil. Ya Husain, ya Abdullah. Seperti itu. Qul ya ibadiyas salihin. La taqnatu min rahmatillah. Seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum. Seperti itu. Ya ayyuhar rasulu. Contohnya. Ya Nuh bisalamin minna. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ya Musa, semuanya itu adalah isim. Kenapa? Dipanggil munada. Dia dipanggil nida. Jadi semua kata yang dipanggil maka itu adalah isim. Tidak ada itu fi'il atau huruf yang dipanggil. Tidak ada. Ini dia. Simpel ini. Mulai. Selanjutnya terakhir bisa ditulis ya Allah, ya Musa, ya Abdullah, ya ibadi. Allah ini al juga untuk memanggil juga. Allahu, Abdullah. Tidak, dipanggil. Jadi dua macam. Tidak. Cuma jarang ini didengar Ahmadu. Zaidun. Tapi itu biasanya dipanggil yang dekat, hampir dekat. Kalau memanggil yang jauh biasanya orang-orang ya, apalagi mau kasih penekanan, kasih tapi dah ya ayyuha. Ayyatuha. Kalau
baris terakhirnya saudara dibilang Allah dari Ada kaidahnya nanti. Munada itu ada i'rabnya. Kadang panjang penjelasannya. Apabila yang dipanggil itu mufrad maksudnya tunggal katanya. Apabila yang dipanggil itu jumlah, tentunya dua kata Abdullah. Maka ya Allahu, tapi kalau Abdullah ya Abdullah, tidak boleh ya Abdullah, tidak boleh. Begitu juga kalau yang dipanggil itu adalah isim nakirah mu'arrafah. Isim itu beda akan di tempatnya. Contohnya. Kamu tahu. Nah, ini ada dampaknya. Kedudukannya sebagai munada. Munada itu ada i'rabnya. Akan dibahas kepada isim-isim yang dinasab. Asalnya dinasab, akan tetapi ya ada beberapa dibinai dengan apa yang menjadi tanda rafanya. Jadi bukan dirafa, tapi dibina dengan apa yang menjadi tanda rafanya. Oke, sekarang isnad. Nah ini yang penting, ini yang terakhir, tapi fokus yang baik. Isnad. Apa maksud isnad? Pengarang buku Qawaidul Asasiyah Sayyid Ahmad Al-Hashimi beliau mengatakan hadza asdaq. Ini yang paling tepat. Wa ashmalu dari tanda-tanda isim. Kenapa? Li'annahu awdahat ismiyatud dhamair, karena dengan ini damir itu bisa jelas damir itu adalah isim bukan huruf. Karena begini, isnad itu artinya dia yang dihukum, suatu hukum disandarkan padanya, diberikan hukum pada. Contoh begini, apabila saya mengatakan zahaba Zaidun, siapa yang dihukum? Artinya zahaba Zaidun, Zaid berangkat. Siapa yang dihukum di sini? Zaid atau pergi? Zaid yang dihukum. Paham ya? Hanya yang dihukum itu isim. Fi'il tidak boleh. Itu penjelas. Contoh lagi. Bukan dalam bentuk fi'il dan fa'il. Kita katakan Zaidun dibalik itu. Zahaba. Zaidun berangkat. Yang mana yang dihukum? Berangkat atau Zaid? Tetap Zaid. Padahal dia ini bukan fa'il ya, dia ini mubtada. Zaidun zahibun. Zaid itu berangkat. Yang dihukum siapa? Tetap Zaid. Ini akan jelas lagi contohnya apabila ada kata zahabtu, saya berangkat. Siapa yang dihukum? Siapa yang diceritakan? Saya atau berangkat? Saya. Yang mana berarti saya di sini? Itu. Ini adalah isim. Kasih tanda-tanda isim tadi itu tidak boleh. Mintu dimasuki huruf jar salah. Dimasuki nam altu salah. Padahal ini isim. Tapi tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim yang semua tadi. Ya tu tidak. Apalagi tanda isim pertama terjar. Tu tidak boleh menjadi ti apabila saya. Semua tanda-tanda isim tidak bisa masuk padanya kecuali ini. Dia dihukum. Semua yang dihukum pasti isim. Contoh buah kita dalam bahasa Indonesia. Bapak membeli ikan. Siapa yang dijelaskan di sini? Membeli atau bapak? Bapak yang membeli. Berarti bapak itu adalah isim. Yang dihukum itu hanyalah isim. Yang dihukum ini kalau lebih jelasnya adalah menjadi fa'il atau menjadi mubtada. Kalau masalah dia menjadi pelaku dan menjadi pelaku atau mubtada. Mubtada itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia harusnya subjek juga. Tapi subjek yang membutuhkan predikat. Yang dikasih predikat itu hanya isim. Contohnya Zaid adalah siswa.
siapa subjek di sini? Zaid. Apa predikatnya? Hukumnya siswa. Zaid itu adalah isim. Karena dia yang dikasih predikat, dia yang dihukum. Ini makanya contohnya seperti tadi. Apa bahasa Arabnya? Apakah engkau telah makan? Akalta atau hal akalta? Akala makan jelas isim atau fi'il? Dua kata. Akala isim atau fi'il? Fi'il. Akala makan. Ada waktunya. Oke, fi'il ma dibahas. Sekarang ini tah isim fi'il atau huruf? Isim kenapa? Karena menunjukkan saya dari kamu apa yang dihukumi Pak. Iya, dia yang dihukum. Yang dihukum. Tanpa itu, tanpa alasan itu, maka ta itu adalah huruf. Satu kata. Kalau huruf tidak bisa dikasih begitu. Contoh kasih bagi huruf jar tidak bisa dihukum huruf jar. Fi'il tidak bisa dihukum. Jadi makanya Sayyid Muhammad Hashim dalam bukunya Qawaidul Asasiyah fil Lughatil Arabiyyah, beliau mengatakan inilah tanda isim yang paling akurat. Karena hanya dengan tanda ini bisa kita katakan seluruh dhamir, huwa, huma, dhamir muttasil, apalagi munfasil atau dhamir muttasil seperti ini bisa dikatakan sebagai isim karena dia bisa hukum, dia bisa diceritakan. Kalau yang menceritakan itu bisa isim bisa fi'il, tapi kalau yang diceritakan, yang dibahas hanyalah isim, tidak ada selain. Dia yang diceritakan. Dia yang dihukum, diceritakan bisa seperti itu. Hanya isim. Contoh kata-kata itu seperti ini. Akalta. Kasih tanda-tanda isim sebelumnya. Tidak bisa dikasih tanda isim. Mintu, enggak. Kasih huruf jar, masuk huruf jar. Alatu, alatah, alat tidak bisa. Dikasih lagi tanwin, tun haram, tidak boleh. Tintan tidak boleh. Jadi dia tidak bisa dimasuki huruf jar. Tidak bisa ditanwin, kasih alif lam, tidak boleh. Altu, enggak. Alta, tidak boleh. Dipanggil ki, yata, yatu, tidak boleh. Salah di dalam bahasa Arab itu. Jadi dia itu dari apa alasannya kita katakan dia isim? Padahal tanda-tanda isim natulak semua. Kita katakan masih ada satu tanda isim. Tapi ini tanda isim bukan yang dilafazkan, tetapi pemahaman. Makanya ulama mengatakan tanda isim makna saja, bukan lafaz. Kalau tadi min disebutkan tanda-tanda ya, al, semua hal yang disebutkan, tapi ini pemahaman. Alamatul ismul makna, tanda isim makna dari pemahaman. Seperti itu. Karena ini tidak bisa kita katakan ini. Kalau kita katakan tanda-tanda isim bisa diterima tadi, kecuali isnad, maka ini bukan isim. Akaltah, akaltumah, akaltum, akal itu tunnati tidak bisa. Kitabi, apa artinya kitabi? Bukuku. Ya ini isim, padahal dia satu kata, bukuku. Saya punya buku. Seperti itu. Jadi makanya sekali lagi inilah tanda isim yang paling bisa masuk kepada seluruh isim. Kalau yang tadi itu sebelum ini ada beberapa kata terutama damir tidak bisa masuk kepada. Padahal damir itu adalah isim. Contoh kita bukan. Kita itu masih Isim. ada isim. Isim. Ada dia yang menceritakan. Engkau. Buku engkau. Kita buku. Iya. Kita Iya. buku. Engkau. Isim. Makanya dikatakan damirun muttasil. Itu adalah isim. Semua damir itu adalah isim. Semua damir, karena damir itu tidak bisa dikatakan isim kecuali dengan tanda ini. Karena tidak bisa dimasuki anu. Kalau buka kan bisa ji. Kenapa? Min hu bisa dimasuki jar. Oh, bisa dimasuki jar. Ka juga minka bisa ji. Alaika bisa. Tapi kalau itu seperti itu, ta, tum itu tidak bisa sekali dimasuki min. Itu alatu, rubatu, berjar, watu, bersumpah. Tidak bisa. Salah dalam bahasa Arab. Nah, makanya inilah tanda isimnya. Bisa memasuki. Bisa semuanya. Iya. Inilah tanda isim. Hanya di tadi nih penasaran sekali nih. Iya. Ini tanda isi ada. Bisa ditulis. Bisa. Tidak isnad. Wah, Bisa gimana nih? Hah?
Isnad artinya dihukum bisa diceritakan boleh. Dalam bahasa Arab dia menjadi fa'il pelaku atau mubtada. Isnad atau isnad. Isnad. Ini punya kenapa dimakan isnad? Saya kira ini Ustaz, banyak yang belum didapat terkait dengan ini. Iya. Kalau level biologi tidak dapat ya. Belum Yang dihukum atau diceritakan. yang mesti Cerita. Seperti itu. tanda isi. Akal tuh saya telah makan. Dari mana tuh itu Punya kan dikatakan? di situ, di sini ya. Di sini ada Dan kalau waktu kan kita lihat di sini aja dimasuki alif lam tidak bisa ya. Kecuali dengan masuknya ini al-isnad. isnad kan? Anu yang diciptakan tuh. Iya. Ya, atau yang Makanya sama si Rais tadi ini yang belum pernah dapat ini. belum Ya. di Mahat ini belum pernah menjelaskan berita secara tuntas terkait ini. Ya kan Kairo. Makanya tadi tuh waktu nanu berita tanda-tanda isinya selama ini di Maji memang dipelajari. Yang di jurumnya kan di situ gitu tidak masuk ke isnad. Nah, yang dihukum atau yang Diceritakan. sudah atur. Kalau ya oke. Mini bisa dimasukin dia mini. Jadi itu bisa di. Tapi ini tidak bisa alatu bintu alatu litu dari Maka Adi contoh saya makadi ya itu adalah isim. Bangkuku Nah, walaupun ya itu sebenarnya bisa dimasukkan dia mini dari itu alayya atasku. Tapi itu damir yang seperti itu yang berfungsi sebagai pelaku itu tidak ada tanda isim yang bisa masuk kepadanya kecuali dapat tadi kata ganti. ganti ya. Oh, jangan. Ini menggantikan nama kita. Saya berangkat. Jadi saya Supriyadi berangkat. Iya, iya. Seperti bahasa Indonesia ya. Orang Indonesia biasa begitu ya, terutama orang teman-teman kita dari Betawi, dari Tanah Jawa. Nah sebutkin namanya. Siapa yang airnya, nah sebut namanya. Contohnya airnya Bunda, nah dia gitu lah. Airku saja. Dia bisa namamu. Dia di namamu. Makanya dia kata ganti. Damai. Menggantikan nama. Iya. Dan Contohnya, saya mencintai kamu. saya tidak usah disebut namamu. Anak uhibbuka. Selesai. Tidak usah disebut namamu dan namanya dia. Kau itu Kamu ganti nama. ganti ya. Tapi Supriyadi cinta kamu. Enggak usah. Iya. Ya, ya, ya. Kalau Mubetar Ustaz, Mubetada itu subjek juga, tapi yang membutuhkan predikat. Contoh, arti bahasa Indonesia subjek, subjek, bukan pelaku, subjek. Contoh begini, yang dituju pelaku ya, wajib. bukan pelaku, subjek yang membutuhkan predikat. Begini, kan biasanya kalau di pelaku itu biasanya ada kata kerja di benak kita toh, Ya. yang ada predikatnya. Contoh begini, rumah itu adalah tempat beristirahat. Ini tidak ada kata kerja. Yang mana diceritakan di sini adalah tempat beristirahat atau rumah? Rumah. Mana inti dari sini? Rumah. Rumah. Berarti dia adalah mubtada. Apa itu rumah? Tempat beristirahat. Itu dia. Ilmu adalah cahaya. Kalau ilmu nurun. Apa yang diceritakan di sini? Cahaya atau ilmu? Ilmu. Apa predikatnya? Cahaya. Yang diceritakan ilmu. Itulah mubtada.
Zaid adalah dokter. Dokter yang diceritakan atau Zaid? Zaid. Muhammad di depan kelas. Yang mana diceritakan? Dijelaskan. Itu mubtada itu semua. Makanya mubtada khabar itu kalau bilang Muhammadun fil fasl. Muhammadun fil masjid. Fil masjid itu khabar. Mubtada itu adalah Muhammad. Makanya dirapkan. Seperti itu. Kalau definisinya sementara dia itu apa? Sementara itu dia yang itu. Diceritakan atau dihukum. Oh, Dihukum. Dia yang menjadi taufik. covid. Ya. Kalau bicara. Makanya di bahasa Indonesia biasanya dengan subjek yang membutuhkan predikat. Predikat itu penjelasan, yang dijelaskan. Penjelasan itu dalam bahasa Arab dikatakan khabar. Iya, khabar. Ayo ambil ini. Iya. Dengan demikian, itulah selesai kita tanda-tanda ini. Lumayan tanda-tanda di sini. Berarti dia dikuasai. Nanti juga tanda-tanda fiil akan begitu lagi. Dia dikuasai yang Di tanda fiil ada beberapa hal disebutkan oleh Ibnu Jurum, adanya tidak disebutkan oleh Ibnu Malik. Yang fiil. Ada disebutkan Ibnu Malik, tidak ada di Ibnu Jurum. Jadi maksudnya apa? Saling melengkapi. Iya. Jadi apa lagi? Berapa tanda-tanda isim yang coba lihat? Nah, yang pertama kejar. Apa itu jar? Korban. Dan ada dan tanda utamanya adalah kasar. Jadi kapan ada kata berubah-ubah, akhirnya ada suatu ketika terjadi berarti isim itu. Artinya bisa terjadi. Dan selanjutnya adalah bertanwin. Semua kata yang bertanwin adalah isim. Yang selanjutnya ada Alif dan lam. lam. Semua kata yang beralif lam itu adalah isim. Yang selanjutnya adalah Masuk yang menjadi. huruf jar. Dimaksud huruf jar itu min ila an ala fi ruba. Ini dampaknya. Kata yang setelahnya kalau isim maka terjar. Meskipun tidak terjar maka tetap isim karena dimaksud huruf jar. Contohnya minhu, minka, minni, seperti itu. Yang selanjutnya apa lagi? Tidak dipanggil. Yang dipanggil itu hanyalah isim, tidak fiil, tidak huruf. Yang terakhir ini sesuatu yang dihukum atau sesuatu yang diceritakan. Dia menjadi subjek pelaku atau subjek yang membutuhkan predikat. Kita diulang-ulang. Apalagi ada di videonya, bisa dilihat. Biasanya itu kalau catatan dibaca nih, tidak paham ya. Didengar ya, alhamdulillah. Iya. tanda isim ya. Tanda isim. Ini yang besar ya. Banyak cara-caranya. Orang yang selesai besar gitu ya. Kalau di fi'il hanya satu titik temunya Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah dan Ibnu Jurum. Salah satu titik temunya kata disakin, dan selainnya itu berbeda semua. Beda yang bilang Ibnu Jurum, beda yang bilang Ibnu Malik dalam Alfiyah. Enggak sama ji, tapi kita katakan ambil semua supaya saling melengkapi. Karena ada yang disebutkan ini 3 hal, tidak ada di Alfiyah, bahkan di Alfiyah tidak ada. Yang disebut Ibnu Jurum itu ada sin dan sofa tidak disebutkan ini, itu disebut Ibnu Jurum tidak ada dalam Alfiyah. Cuma tata sakin. Wal is apa? Wal fi'lu yu'rafu bil qadar wa sin wa sawfa wa ta'id tani sakin. Fi'il itu disebut dengan qadar. Sin sawfa dan tata sakin. Al-Fi'l mengatakan, Ibnu Malik mengatakan bita ifa'al tawa'atat, itu tata sakin. Bita ifa'al tawa'atat. Wa ya if'ali wa nun iqbalanna fi'lun min jali. Dan begitu juga ya if'ali, yaf'ali. Yaf'ali itu ya muannas mukhatabah. Itu bisa masuk pada fi'il mudhari dan fi'il amar. Iqra'i, taqra'ina. Itu tanda fi'il juga, hanya fi'il yang asli. Tidak suka bijurung. Begitu nun iqbalanna.
nun nun amar itu hanya masuk kepada fiil. Tapi alfiah tidak langsung menghindari ada sin sofa. Tidak langsung kini. Ini salingan, ini saling melengkapi. Makan. Tadi. Iya. Kita gimana nih sekarang? Di UI.